Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Pertama dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan mempraktekkan jaringan VoIP di pakai tracer. Ini kita bisa lihat pertama dari soalnya, dari topologinya. Kita play gedung A, gedung B, gedung C. Setiap gedung punya satu router, satu switch, dan 3 IP port set DHCP. Jadi ntar kita config IP phone tuh pakai DHCP. Ada IP nya juga, ada duanya. Pertama IP yang 172, ini XX ini nih, itu kita pakai nomor absen. Ini 172 dan 192. Ini kita mungkin yang 192 kita bisa sebut IP VoIP ya, atau network VoIP nya lah. Dan ini kita bisa sebut IP router atau network router ya. Kita pertama mulai. Wah, ini IP phone ini sebenarnya nggak langsung nyala kayak gini. Ini pertama yang mati itu kan merah kan, sini merah. Ini kita cara nyalainnya gampang nih, tinggal klik tahan. Nah sini, nanti kan itu dia aja tuh, nanti ntar tunggu dari switchnya itu juga. Yang pertama kita lakukan konfigurasi IP router 1, router 2, router 3. Kita bisa mulai dari router 1 atau gedung A. Di sini ada dua nih di gedung A, FA00 sama FA1. Yang FA00 itu masuk ke gedung 2 atau nyambung ke router. Jadi jangan sampai salah maksudnya. Sini kita taruhnya 10.2 ya. Kenapa nggak 10.1? Karena ini tuh ada di samping, dan ini di tengah nih, ini satu nih, jadi kita lebih gampang aja. Kayak ini tuh router utama gitu. Ini ada di tengah-tengah semuanya. Yang ini di samping ditaruh 2, yang sini 2 IP-nya. Nah lanjut dah. Mana tadi tuh? Ini gitu. Ya kalau misalnya udah masukin IP-nya gini, kita buat nyalain kabel ini, kita tulis no shutdown atau bisa disingkat no SA. Nah kan change state to up, ini artinya nyala nih. Jadi kita udah nyalain di router 1, ntar di router 2 kita tinggal nyalain lagi. Jadi di sini nyala, nah, baru bisa. Sekarang ke kabel switch, masukin IP point. Jangan lupa subnetnya kita pakai yang /20//24 aja. Jangan lupa no shutdown. Kalau yang di switch ini ntar dia nggak perlu di no shutdown di switch lagi, jadi router aja. Masukin, kita nyambung ke gedung 1 dulu, 00, masukin ini klik 1. Nah subnet masuk, jangan lupa no shutdown. Nah lanjut FA01 itu, FA01 tuh ini nyambung ke gedung C ke router 3. Nah, masukin IP-nya salah 11 di sini. Lanjut no shoot lagi. Nah, change state to up. Nah, lanjut udah sekarang ke switch. Nah ini deh, FA1 /0. Masukin IP-nya. Nah, lanjut ke gedung C atau ke router 3. Salah. In tuh sebenarnya ini ya, apa namanya, singkatan ya. Kalau misalnya tuh yang full itu interface, up juga itu singkatan, jadi lebih cepat aja nulisnya. Ngetiknya 11.2. Ya, tapi ini 20 tuh yang XX atau nomor absen kita.
nyalain. Nah, lanjut ke switch. Ini 3 ya. Double check lagi kalau bisa. Nah, pas Ethernet 0, IP address 10.1, pas Ethernet 1.0.1, 11.1. Itu cara ngeceknya gampang sih, gini aja, nggak usah pencet lagi atau cek itu, tinggal silang. Nah, ini tinggal gini tuh. Nah, kan kelihatan tuh port sama IP address ya. Nah, sekarang kalau misal kita udah nih, lanjut ke nomor 5. Ini nomor 5 tuh routing statis dari router 1, 2, 3. Sebenarnya ini kita bisa static routing, atau kita bisa mulai config, atau kita bisa set DHCP-nya. Nah, di sini saya DHCP dulu ya, baru static routing-nya. Sebenarnya bebas, bisa dari static routing atau DHCP dulu, bebas. Static routing dulu bisa, tapi sini saya set DHCP aja dulu. Nah, kalau ini tuh yang voice. Yang voice tuh sebenarnya nama DHCP pool, jadi bebas, bisa IP DHCP pool, gedung, voice, router, switch, apa segala bisa, itu namanya aja. Lanjut masukin networknya. Terus default router, IP router yang voidnya. Terus lanjut option 150 IP. Kalau misalnya itu musuh udah banyak, tinggal pencetan datanya aja, itu ketahuan tuh. Nah, ini exclude address ini itu jadi IP yang kita excluded ini nggak masuk ke DHCP nya. Kita pakai 20 ini IP router ya. Jadi IP routernya ini yang 21.1 nggak bakalan masuk ke DHCP, ke IP yang disebar sama DHCP nya. Nah, kita bisa langsung masuk ke telepon service. Nah, banyak kan, bisa max forms. Nah, max number of API forms. Nah, ini kita kan ada 3 nih, 1, 2, 3, berarti 3. Lanjut max DN itu apa tuh? Dial number, directory number, atau line number. Line number ya, pokoknya nomor IP nya lah, nomor IP phone. Kita pakai 3 juga. Lanjut IP source address. Kasih portnya. Nah, lanjut kalau udah auto assign buat 1 sampai 3. Ini auto assign ini pilih DN range itu auto assignment. Ini udah sih, gitu aja config DHCP nya. Sekarang kita bisa lanjut ke gedung B. DHCP voice, kita samain aja namanya voice, jadi nggak ribet. Router. Terus lanjut option 150 IP.
exit IP DHCP, exclude address sama kayak tadi, exclude address ya. Exclude IP routernya. Nah, baru ngasih telepon di service. Max headphones ada 3, dial number ada 3, terus auto sign 1 sampai 3. Nah, auto sign ini buat masukin dial number ini. Terus IP source address 19. Masukin portnya bebas aja. Tadi saya lupa buat cara masukin nomornya nih. Phone strip DN, masukin dial number nomor 1, tulis number. Di sini kan kita pakai router 2 nih. Router 2 gedung B nomornya dimulai dari 12 nomor absen 01. Yang pertama dial nomor 1 12 nomor absen 01. Nomor 2 sama, tinggal ganti terakhir aja jadi 02. Yang 3 juga sama, nanti jadi 03. Nah, di sini kita tadi kelupaan nih. Sama, yang ini kita mau 11. Pokoknya tuh yang nomor IP phone-nya di gedung A ini 11, gedung B 12, gedung C 13. Salah, nomor 11 20 nomor 1. Nah, masukin lagi nomor 2, sekarang nomor 3. Dah, sekarang lanjut kita set DHCP di gedung C. Samain aja ya pause ya, biar nggak ribet, biar simple, praktis. Nah, terus lanjut router. IP router. Salah, nggak usah masukin subnet, IP nya aja. Option 150 IP, masukin IP router. Terus lanjut exclude, sekarang exclude address. Nah, sekarang kita bisa config telepon service. Max salah, bisa sih DN atau iPhone seluruhan bebas. Terus kayak auto sign, sebenarnya bisa auto sign juga atau nggak ada urutannya sebenarnya. Kalau buat kerjain dari Max iPhone atau auto sign atau source address. Nah, habis itu langsung masukin nomor 13, nomor absen 01. Kalau misal kalian lihat sini ya, tuh itu kok belum masuk ya, karena di switchnya belum kita config switchnya ini gampang. Kita tinggal sambungin aja dari router sama itu nih. Pertama in range ini, jadi nggak, kan tadi kalau misalnya kita interface kan cuma masuk satu port doang. Nah, kalau misalnya kita in range ini masuk lebih dari satu port. Nah, sini kan sampai EVA 04, berarti EVA 01 sampai 4. Switch mode akses. Nah, ini untuk mengakses switchnya, jadi terus voice
yang tadi tuh voice ini nama DHCP yang kita bikin tadi ya, masukin ke pilihan 1. Nah itu lagi jalan gini, kita bisa fast forward atau kita bisa nungguin sambil config switch yang lain. Nanti ya nungguin udah masuk. Sama tadi. Nah tinggal tunggu aja. Nah belum masuk juga, lama nih kayaknya. Biar cepat fast forward. Nah tuh kan udah masuk tuh IP address sama line numbernya. Nah masuk ini kadang-kadang line numbernya dia juga kadang-kadang nggak berurutan. Nah tuh bisa lihat tuh yang di tengah bawah dia line numbernya 1, yang di paling kiri dia dapat line number 2, dan yang paling kanan dia dapat line number 3. Harusnya kalau secara berurutan sih harusnya dari paling kiri 1, 2, 3. Nah yang ini malah kebalik nih, satunya mulai dari paling kanan. Nah lanjut. Guys, ini kan ada lakukan uji coba pemanggilan ya. Saya sih pengen uji cobanya ini ditaruh paling belakang aja. Jadi habis kita set CP ini, kita set static rootnya. Nanti uji cobanya belakangan aja kalau misalnya semua config-nya udah selesai semua, jadi kita tinggal uji coba. Root masukin yang mau disambungin. Nah ini kita bakal nyambungin ke yang ini. Pertama kesini dulu, masukin ini network ya. Kalau misalnya root jangan masukin IP, network terus subnet mas. Nah baru ini masukin IP, ini IP buat lompatannya. Jadi ini kan nyambung, portnya nyambung ke gedung B 172. Jadi nanti kita semua lompatannya masuk sini. Nah yang 172 yang 23.1 juga nanti kita belakangnya ini. Jadi ntar ini kita routing juga nih yang 172 yang 20.11 nanti kita routing juga. Nah salah 172 10 1. Jadi lewat gedung B, masuk lewat router gedung B. Nah lanjut yang nah baru sini kita routing 172 11 0 sama lewat router gedung B juga. Dah, terus lanjut gedung B. Nah kalau di gedung B ini dia itu cuma butuh 2 routing doang karena dia udah hubung sama 2 router secara bersamaan. Jadi IP rootnya dia lewat gedung A dan gedung B. Buat IP root yang 20.1 dia lewat gedung A, buat yang IP root 3.1 dia lewat gedung C. Gitu. Dan lupa masukin network yang IP. Nah bisa kalau masukin IP. Nah masukin IP gedung router A 2. Nah sekarang masukin buat yang 3.0 11. Nah kalau yang gedung C ini kita bakalan nyambungin lewat gedung B karena kabelnya dia di gedung B, kabel routernya. Nah,
kesambung sama gedung A buat yang 20.1-nya ini. Jadi pertama IP root yang ini dulu 2.0. Ini yang di void gedung B ya, yang 2.0 tuh. Nah, salah. Kalau misalnya salah gitu tinggal tulis no aja. Nah, masukin lagi IP root di 11. Terus void gedung A. Nah, sama kayak yang di gedung A, kita routing lagi 172 20 10. Jadi bisa kesambung. Nah, cara ngetes routingnya gimana ya? Kita tinggal gini aja, pencet P atau ini, klik ini atau pencet P di keyboard. Nah, kan file kita tinggal double klik aja, sukses. Sekarang tes dari sini, in progress. Yang pertama pilot, cuma kalau bisa kita tes lagi, sukses langsung. Sekarang dari gedung C ke gedung A, ini sama aja kayak ngeping ya. Jadi kalau misalnya dari gedung C udah berhasil ke gedung A, berarti routing kita udah berhasil. Nah, lanjut terakhir, konfigan terakhir, pemanggilan antar gedung. Untuk pemanggilan antar gedung ini kita pakai dial peer. Pertama di gedung A ya, dial peer voice 1. Nah, ini kan kita ada nih yang 3 titik. Kita kan sambung sama gedung A, gedung B sama gedung C. Jadi kita nama aja dial peer voice 1. Void. Terus destination pattern. Destination pattern ini pola tujuannya. Jadi kan misalnya kita 12 20. Nah, ini kan patternnya tuh. Nomor gedung B kan 12 20 01 sampai 03. Jadi ini awalnya kan 12 20. Kita tinggal double titik aja. Nah, itu nanti biar mesinnya yang nentuin patternnya, yang angka 2 digit terakhir. Atau bisa juga gini tuh, jadi ntar 1 digit terakhir gitu tuh. Habis destination pattern, ini session target. Session target itu apa ya namanya, IP router IP4. Lalu isi IP router 10.1. Dah. Terus sekarang dial peer yang kedua. Situ udah. Voice yang kedua ya. Voice. Sama kayak tadi destination pattern. Nah, sekarang buat yang gedung C. Jadi 13 20 1. Masukin session target. IPv4 dulu, IPv4. Nah, baru ini kan kalau biasanya kita masukinnya IP gedung C, IP gedung B. Ini kita masukin IP gedung C. Nah, lanjut ke gedung B. Sama kita di destination pattern 11 yang gedung A, gedung A. Terus session target IPv4. Lanjut masukin IP router. Terus dial peer voice 2. Sebenarnya voice 1 voice 2 ini cuma buat namain aja ya. Jadi nggak konflik gitu. Jadi ada dial peer yang pertama, ada dial peer yang kedua. Lanjut lagi. Ini buat C. IPv4 masukin. Dah. Lanjut ke gedung C. Dial peer voice destination pattern. Kita bisa gedung B, gedung A, terserah sih. Sini saya pakai gedung A aja buat void satunya. 20 0. Masukin session target. IPv4.
lanjut delete lagi voice kedua, nah langsung bisa langsung destination pattern 12 20 titik session target IP 4 172. Yang ini masukinnya yang kesambung sama ini tuh 11.1 kan. Kalau misalnya gedung B ini kan dia itu ada dua ya IP buat routernya 10.1 sama 11.1. Ini kita pakai 11.1 karena portnya ini nyambungnya dari kabel ini pakai IP-nya 11.1 sama tadi gedung A kita nyambungin ke gedung B nya pakai yang 10.1. Kita pakai yang network 20.10 itu. Nah ini tuh kan tuh sini pakai 10.1 padahal ini ada dua IP karena kita nyambungnya lewat sini. Nah ini nih konfigurasi kita udah selesai nih. Ini kita tinggal uji coba. Yang uji coba pertama ini uji coba pemanggilan di gedung A, berarti uji coba. Kita uji coba aja langsung. Nah di sini kelihatan ya nomornya tuh 11 20 01. Kita coba telepon 11 satu gedung dulu. Dari satu gedung dulu pertama. Nah, dua di mana dua? Nah, connected. Ini dua. Sekarang dari dua kita coba telepon 11 20 03. Itu berdering ya. Nah itu sudah terkoneksi. Sekarang pemanggilan di gedung B dan gedung C. Ini baru pemanggilan dari satu gedung dulu ya. Pertama kita lihat dulu. Nah ini 12 yang terakhir 03 berarti kita bisa nah, satu berdering. Salah ini 02. Nah oke, koneksi. Lanjut ini 12 20 01. Yang tadi kan ada 12 20 03, berarti sekarang 12 20 02. Yang berdering terkoneksi. Sekarang gedung C. Nah ini 13 20 02. Kita coba 03. Berdering ya. 03 ada. Nah tuh terkoneksi sudah. Ini 13 20 03. Sekarang kita coba, tadi kan 13 20 02, sekarang 13 20 1. Sudah berdering. Nah terkoneksi. Nah berarti sekarang uji coba dalam gedungnya. Uji coba di gedung sudah berhasil, gedung A berhasil, gedung B berhasil, gedung C berhasil. Nah sekarang pemanggilan antar gedung kita bisa mulai dari IP phone di gedung A ya. IP phone 1101 melakukan pemanggilan ke gedung B 1201, 1202 dan 1203. 1101. Nah 12 20 sudah berdering ya. Kita bisa angkat. Nah sudah terkoneksi. Mulai lagi 10 yang 02. Sudah berdering ya. Sudah terkoneksi. Nah, lanjut. Sekarang 12 dari 12 20 01 02 udah. Sekarang
03. Sudah berdiri, sudah terkoneksi kan? Berarti gedung A ke gedung B sudah bisa melakukan pemanggilan antar gedung. Sekarang pemanggilan dari gedung B ke gedung C, dilanjut dengan gedung C ke gedung A ya. 12.20.01 melakukan pemanggilan ke 13.21 berderingnya terkoneksi. Lanjut lagi 13.22 kita belum tutup. Sudah terkoneksi. Lanjut yang terakhir dari gedung B ke gedung C 20.01 dan 02 sudah, sekarang 03 berdering sudah terkoneksi. Sekarang yang terakhir dari gedung C ke gedung A 13.20.01 sudah berdering terkoneksi. Sekarang lanjutannya setelah 11.20.01 022 berdering. Mana 02 ini terkoneksi sudah. Nah, lanjut yang terakhir 22 sudah berdering, sudah terkoneksi. Berarti dari kita sudah melakukan dari 1 sampai 11. Nah, sudah semua. Dari mulai konfigurasi sampai uji coba kita sudah berhasil semua. Berarti itu saatnya kita mengakhiri video ini. Itu dia. Nah, sekian video atau dokumentasi jaringan VoIP di paket tracer dari saya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.